Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Saya harap semua teman-teman dalam keadaan terbaiknya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Iqzal Fadli, NIM 170103001. Saya dari kelas S1 Keperawatan 7A. Di sini saya akan sedikit sharing-sharing bersama teman-teman mengenai pencegahan primer pada pasien kritis dengan gagal ginjal kronis. Ya, jadi sedikit mereview kembali. Mungkin teman-teman di sini sudah pada tahu dan sudah pada hafal ya apa itu gagal ginjal kronis atau biasa kita sebut yaitu GGK. Ya, jadi sedikit mereview saja ya teman-teman. Jadi gagal ginjal kronis atau GGK ini adalah suatu sindrom klinis yang disebabkan penurunan fungsi ginjal yang bersifat menahun. Iyalah, dari kata-katanya aja udah kronis gitu kan. Mesti anak kesehatan udah tahu lah kalau soalnya kronis ini merupakan penyakit yang menahun atau lebih dari 6 bulan. Nah, selain itu, penyakit ini biasanya bersifat progresif ya. Hal ini terjadi apabila laju filtrasi glomerulus kurang dari 50 mili per menit. Sedikit banget ya teman-teman. Nah, selain itu, GGK juga merupakan keadaan kerusakan ginjal yang berakibat fatal, teman-teman. Nah, biasanya akan terjadi uremia atau kelebihan urea dan sampah nitrogen lain di dalam darah. Dan komplikasinya jika dilakukan dialisis dan transplantasi ginjal, biasanya penyakit ini menghasilkan sedikit tanda gejala sampai kira-kira 75% fungsi ginjal ini biasanya sudah hilang. Besar banget kehilangan fungsi ginjal, yang dimana fungsi ginjal ini kita tahu sangat vital ya teman-teman. Meskipun organnya itu kecil, tapi ini fungsinya itu sangat vital dalam tubuh kita. Nah, seringkali juga kita sebagai seorang perawat nanti apabila kita berada di stase kritis akan menghadapi pasien kritis dengan keadaan GGK kronis. Nah, biasanya pasien yang mengalami kritis dengan GGK kronis ini biasanya pasien dengan GGK kronis stadium akhir. Ya, stadium akhir. Stadium berapa teman-teman? Berapa? Ya, stadium 3, benar sekali. Jadi stadium dalam GGK kronis ini ada 3 stadium ya. Stadium 1, stadium 2 dan stadium 3. Nah, biasanya stadium 3 atau stadium akhir disebut gagal ginjal stadium akhir atau uremia. Gagal ginjal stadium akhir timbul apabila sekitar 90% dari massa nefron telah hancur. 90%, bayangkan teman-teman. Nefron dalam ginjal kita 90%-nya itu udah hancur. Atau diperkirakan itu sekitar hanya 200.000 nefron saja yang masih utuh ya. Dari banyaknya nefron yang ada di dalam ginjal kita, hanya 200.000 nefron saja yang masih utuh. Dan nilai LVG hanya 10% dari keadaan normal. Dan bersihan kreatinin mungkin sebesar 5-10 mili per menit atau kurang. Sedikit banget ya teman-teman. Pada keadaan ini, kreatinin serum dan kadar BUN
akan meningkat dengan sangat menyolok sebagai respon terhadap LVG yang mengalami sedikit penurunan. Wah, nah biasanya juga pada pasien yang sudah mengalami GGK tingkat akhir ini perlu kita tangani di stase kritis. Nah, cuman di sini saya akan sedikit menerangkan mengenai pencegahan primer. Ya, pencegahan primer pada pasien GGK. Ya, jadi biasanya komplikasi penyakit gagal ginjal kronis ini dapat dicegah, teman-teman. Ya, sebelum gagal ginjal kronis ini pada tingkat akhir atau stadium akhir, ini sebenarnya gagal ginjal kronis ini dapat dicegah, ya. Dan pencegahan yang paling utama atau pencegahan primer itu dapat mencegah hal tersebut. Nah, pencegahan ini dilakukan secara dini. Oleh karena itu, upaya yang harus dilaksanakan adalah pencegahan yang efektif terhadap penyakit ginjal kronik. Dan hal ini dimungkinkan karena berbagai faktor risiko untuk penyakit ginjal kronik dapat dikendalikan. Lantas, apa pencegahannya? Nih, pencegahan primer terhadap penyakit GGK dapat berupa, teman-teman bisa lihat ya. Yang pertama itu penghambatan hipertensi. Penghambatan hipertensi. Apa itu penghambatan hipertensi? Ya, penghambatan hipertensi yaitu dengan cara apa? Dengan cara menurunkan tekanan darah sampai normal untuk mencegah risiko penurunan fungsi ginjal. Ya, penghambatan hipertensi ini dengan menurunkan, kita berusaha untuk menurunkan tekanan darah normal dalam keadaan normal. Ya, dalam keadaan normal untuk mencegah risiko penurunan fungsi ginjal. Selanjutnya adalah pengendalian gula darah, lemak darah, dan anemia. Pengendalian gula darah dengan apa? Dengan menghindari makanan yang manis-manis, ya. Terus makanan yang banyak mengandung lemak, ya, seperti itu. Selanjutnya nomor 3 adalah penghentian merokok, ya. Kita harus mensupport pasien, kita harus memberikan motivasi agar move on dari perilaku buruknya, yaitu perilaku merokok. Kita jelaskan pada pasien baik buruknya, ya jelas tentu banyak buruknya ya daripada baiknya ya, agar pasien itu bisa mempertimbangkan bahwasanya perilaku ini oh iya perilaku ini tidak baik bagi saya. Nah, jadi kesadaran ini datangnya dari pasien. Kita memberikan pendidikan, memberikan motivasi agar pasien bisa menentukan, ya. Kembali lagi yang menentukan itu pasien. Yang selanjutnya adalah pengendalian berat badan, ya. Yang perlu dikendalikan selain pengendalian gula darah itu pengendalian berat badan, ya, karena jelaslah berat badan ini maksudnya berat badan yang ini ya teman-teman, biasanya kan sekarang udah pada tahu berat badan itu ada yang massa otot, ada yang massa lemak. Nah, yang dimaksud pengendalian berat badan ini adalah mereka yang dimana massa lemaknya itu lebih banyak daripada massa ototnya, atau obesitas lah seperti itu. Beda lagi kalau samanya berat badannya itu berat badan orangnya berat itu karena massa otot, ya, massa otot ini kan karena perilaku sehat mereka, ya. Jadi yang perlu dikendalikan adalah pengendalian berat badan yang dikarenakan adanya massa lemak yang tinggi di dalam tubuhnya atau biasa kita kenal dengan obesitas. Selanjutnya adalah banyak minum air putih, ya, agar urin tidak pekat
Jadi salah satu tujuannya adalah agar urin ini tidak pekat dan mampu menampung dan melarutkan semua garam agar tidak terjadi pembentukan batu. Wah, hal ini perlu banget teman-teman. Udah murah gitu kan. Terus semua orang, semua kalangan insya Allah mampu ya. Jadi air putih ini sangat penting bagi tubuh kita teman-teman. Selanjutnya adalah konsumsi sedikit garam ya, makin tinggi. Kenapa? Karena semakin tinggi konsumsi garam, maka makin tinggi ekskresi kalsium dalam air kemih yang kita keluarkan, yang dimana kalsium ini dapat mempermudah terbentuknya kristalisasi batu teman-teman. Selanjutnya yang terakhir adalah mengurangi makanan yang mengandung protein tinggi dan kolesterol tinggi. Kenapa makanan ini juga dikurangi bagi pasien dengan GGK? Karena kita tahu bahwasannya kolesterol ini ditakutkan akan mengendap pada saluran aliran darah yang dimana akan mengganggu peredaran darah sehingga akan menjadi hambatan bagi ginjal untuk melakukan fungsinya. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, begitu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.